Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di Andre Ismail Channel, tutorial dan tips seputar asam lambung, GERD dan anxiety. Halo sahabat-sahabat, mudah-mudahan pada hari ini kalian disembuhkan oleh Allah, penyakitnya tidak kambuh-kambuh lagi, kemudian sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh anxiety ataupun GERD tidak sampai mengganggu aktivitas kalian. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menginformasikan ataupun memberikan tips seputar anxiety dan asam lambung, tentang berapa lama penyembuhan anxiety dan asam lambung. Waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan asam lambung, GERD dan anxiety itu tergantung dari diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat memastikan kapan sembuhnya kita dari asam lambung, GERD dan anxiety. Namun kita perlu berusaha dan menjalani prosesnya hingga sampai bisa menangani penyakit ini ataupun menyembuhkan penyakit GERD dan anxiety ini. Sahabat-sahabat, memang perlu proses untuk menyembuhkan GERD dan anxiety, karena penyakit ini selain dengan berhubungan dengan fisik kita, yaitu lambung kita, juga berhubungan dengan psikis kita ataupun pola pikir kita yang menyangkut pikiran bawah sadar kita. Jadi dua macam itulah yang harus sejalan ataupun seiringan bagaimana nantinya penyembuhan dapat dilakukan. Jika hanya lambungnya saja diobati tetapi pikirannya, alam bawah sadarnya selalu negatif, maka kesembuhan juga sulit didapatkan. Pola pikir sudah baik, tidak stres, alam bawah sadarnya sudah berpikir positif, tetapi lambungnya masih bermasalah, masih luka, masih lecet, otot esopagusnya belum mampu untuk menahan asam lambung, maka masih juga dapat kita rasakan sakitnya. Jadi kedua hal tersebut memang harus beriringan sembuhnya. Asam lambungnya baik, kemudian GERD anxiety-nya juga dapat kita atasi ataupun kita kendalikan. Kita sudah berobat kemana-mana, tetapi penyembuhan belum juga, penyakit ini belum juga kita dapatkan kesembuhannya, baik berupa obat dokter, obat herbal sudah kita lakukan, tetapi kesembuhan juga belum kita dapatkan. Nah, memang perlu proses. Kita hanya dapat berusaha untuk menyembuhkan ini dengan cara obat yang harus kita minum dari dokter, kemudian obat herbal yang dapat kita konsumsi seperti kunyit dan madu ataupun temulawak, apa segala macam. Itu adalah usaha kita untuk menyembuhkan lambung kita. Nah, itu ibaratnya konsumsi untuk penyembuhan lambung kita. Juga kita harus mengobati psikis kita ataupun mental block kita, pikiran bawah sadar kita, yang kita beri nutrisi juga, obat juga. Nah, apa diantaranya? Diantaranya adalah relaksasi, meditasi, kemudian bersyukur,
kemudian pasrah, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan-makanan ataupun nutrisi-nutrisi alam bawah sadar kita. Jadi selalu beriringan antara obat herbal ataupun obat dokter dengan obat psikis kita, yaitu pasrah, meditasi, kemudian fokus, kemudian bersyukur, dan lain sebagainya. Nah, kita juga sudah menjalankan 3 pola, yaitu pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Tetapi kesembuhan belum juga kita dapatkan. Itu sebetulnya ada apa dengan usaha yang telah kita lakukan? Memang kesembuhan ini sifatnya, kalau untuk asam lambung, GERD, dan anxiety, kita dapatkan setelah kita memahami ilmunya. Kalau hanya kita selalu berobat dengan mengandalkan obat dan obat terus, maka kesembuhan itu sangat sulit juga jika psikisnya ataupun mental block kita ataupun pikiran bawah sadar kita tidak kita obati. Jadi sekali lagi saya sampaikan, penyakit ini harus beriringan penyembuhannya. Karena apa? Karena penyakit ini menyerang 2 kemampuan kita, yaitu lambung dan alam bawah sadar kita. Kemudian kita mesti ikhlas menjalani penyakit ini. Ini adalah makanan hati kita atau makanan pikiran bawah sadar kita, nutrisi bawah sadar kita, agar penyakit ini cepat disembuhkan. Kita sudah berobat kemana-mana, obat herbal sudah kita coba, tetapi obat psikis kita juga harus kita obati, yaitu dengan pasrah, kemudian ikhlas menjalaninya. Nah, kita juga perlu waktu untuk memperbaiki ataupun mengasah pola pikir kita menjadi pikiran-pikiran positif. Terkadang memang pikiran negatif lebih dominan dari pikiran positif. Nah, hal itu dapat menyebabkan sensasi-sensasi yang lain yang ditimbulkannya. Sudah lambung sakit, pikiran kita juga sakit. Tetapi bagaimanapun hal tersebut harus kita jalani dengan ikhlas, harus kita lawan, sehingga kita nantinya dapat mengatasinya. Kemudian kita memang perlu latihan dan usaha. Usahanya apa? Latihan untuk menerima penyakit ini dengan pasrah, latihan untuk menyadari bahwa kita memang bermental block, masih banyak pikiran-pikiran negatif yang ada pada kita, dan itu dapat kita lawan dengan pikiran-pikiran positif. Dan kita juga melatih untuk menggunakan ataupun berusaha untuk melakukan 3 pola hidup, yang 3 pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita. Itu kita harus latih bagaimana supaya penyembuhan itu menjadi lebih cepat. Sahabat-sahabat sesama GERD dan anxiety, nah itu tadi tentang berapa lama penyembuhan dari penyakit GERD dan anxiety ini. Jadi kalau berapa lamanya, waktunya tidak bisa kita tentukan. Itu semua tergantung dari usaha kita, tergantung proses yang kita jalani, dan memang penyakit ini memang penyakit sejuta rasa, menyerang 2 kemampuan kita, yaitu lambung kita yang
notabennya untuk pencernaan, untuk makanan, untuk nutrisi tubuh kita. Kemudian pikiran bawah sadar kita, untuk kita berpikir fokus, kemudian perhatian untuk proses pikiran akal kita, dan itulah yang harus kita perbaiki, dua kemampuan kita tadi itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya sampaikan, dan saya harap video-video saya selanjutnya dapat memberikan motivasi kepada kalian. Termasuk video ini mudah-mudahan dapat memberi motivasi kepada kalian supaya kita bersama-sama bagaimana mengatasi penyakit GERD dan anxiety ini. Jangan lupa di subscribe video saya ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar video-video saya selanjutnya dapat ada pemberitahuan kepada kalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.